Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah yang akan dibuat, yaitu tentang sistem tabel periodik. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Dari saya, nama saya Raffi Amal Rabbani. Selanjutnya. Dari saya, Sita Mungkir Rizwan. Saya Zara Sintia Laksana. Saya Tanya Pemimpin. Saya Bagi Sukastar Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ukuran atom. Ukuran atom dalam melintasi periode. Ketika Anda melihat tabel periodik dari kiri ke kanan dalam satu periode, Anda akan melihat bahwa ukuran atom cenderung mengecil. Ini karena penambahan proton dalam inti menyebabkan tarikan elektrostatik yang lebih kuat. Kedua, menurun dalam grup. Ketika Anda bergerak dari atas ke bawah dalam satu grup, ukuran atom cenderung membesar. Ini terjadi karena setiap elemen baru dalam grup memiliki satu kulit elektron tambahan. Yang kedua, tentang energi ionisasi melintasi periode. Energi ionisasi yaitu energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron dari atom dalam keadaan gas cenderung meningkat saat Anda bergerak dari kiri ke kanan dalam satu periode. Menurun dalam grup. Energi ionisasi menurun ketika Anda bergerak dari atas ke bawah dalam grup karena jarak antara elektron terluar dan inti semakin jauh sehingga elektron mudah dilepaskan. Yang ketiga, afinitas elektron melintasi periode. Afinitas elektron yaitu energi yang dilepaskan saat sebuah atom menerima satu elektron cenderung meningkat dari kiri ke kanan dalam satu periode. Menurun dalam grup. Afinitas elektron cenderung menurun dari atas ke bawah grup karena elektron yang ditambahkan akan berada lebih jauh dari inti sehingga tarikan dari inti menjadi lebih lemah. Selanjutnya ada perkembangan tabel periodik. Yang pertama ada menurut Antoine Lavoisier yang menerbitkan daftar unsur pada tahun 1769. Pada saat itu hanya kurang lebih 33 unsur yang diketahui. Pengelompokan ini paling mudah dilakukan. Pengelompokannya meliputi logam, non-logam, gas, dan tanah. Yang kedua ada Johann Wolfgang Dobereiner yang dimana unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang mirip. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur yang disebut triade. Selanjutnya, yang ketiga ada John Newlands yang berpendapat bahwa jika unsur-unsur diurutkan letaknya sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, sifat unsur akan terulang pada setiap unsur ke-8. Hukum oktav adalah aturan yang didasarkan pada pengulangan not lagu yang disebut oktav. Yang keempat ada Dmitri Mendeleev. Pada tahun 1869, Mendeleev mengamati 63 unsur yang sudah dikenal dan menemukan bahwa sifat-sifat unsur adalah sifat periodik dari massa atom relatifnya. Dia kemudian menempatkan sifat-sifat tertentu pada suatu lajur vertikal yang disebut golongan. Yang kelima ada Lothar Meyer yang mengelompokkan atom-atom sesuai volume suatu atom unsur. Kemudian Lothar Meyer menggambarkan grafik hubungan antara volume suatu atom unsur terhadap massa atom relatifnya. Berdasarkan grafik tersebut, Meyer menjelaskan bahwa unsur yang menempati posisi dalam grafik menunjukkan sifat kimia unsur yang mirip. Contohnya adalah litium, natrium, kalium, dan rubidium. Yang keenam ada Henry Moseley. Setelah partikel-partikel penyusun atom ditemukan, ternyata ada beberapa unsur yang mempunyai jumlah partikel, proton, dan atau elektronnya yang sama, tetapi jumlah neutronnya berbeda. Jadi setiap atom mempunyai jumlah proton dan sifat kimia yang sama, tetapi masanya berbeda karena massa proton dan neutron menentukan massa atomnya. Dengan demikian, sifat-sifat unsur ditentukan oleh nomor atom, yang disimpulkan oleh Henry Moseley pada tahun 1913. Menurut Moseley, sifat-sifat kimia unsur merupakan sifat periodik dari nomor atomnya. Yang pertama, tata nama unsur. Tata nama kimia unsur disusun berdasarkan aturan UPAC. Berikut adalah beberapa aturan dasar dalam tata nama unsur. Yang pertama, unsur dengan nama tradisional. Beberapa nama unsur memiliki nama tradisional yang tidak mengikuti aturan tata nama modern, tetapi tetap digunakan. Contohnya seperti H, hidrogen, O, oksigen, Fe, besi, dan juga Na atau natrium. Kemudian yang kedua ada lambang atau simbol unsur. Setiap unsur diwakili oleh simbol kimia yang biasanya terdiri dari satu huruf ataupun 2 huruf. Huruf pertama selalu menggunakan huruf kapital dan huruf kedua memang jika ada menggunakan huruf kecil. Contohnya C untuk karbon dan juga Si, S besar dan I kecil untuk silikon. Nah, unsur-unsur yang memiliki nama dengan huruf awal yang sama, maka huruf pertama menggunakan unsur dari huruf tersebut dan yang kedua menggunakan huruf kecil dari nama unsur tersebut. Misalnya Ra untuk radium dan Rn untuk rad. Ra dan Rn sama-sama dengan huruf R.
Yang ketiga adalah unsur dengan nama sistematis. Unsur-unsur baru yang ditemukan atau disintesis biasanya diberi nama berdasarkan sistematisasi Latin atau Yunani dari nomor atomnya. Contohnya unsur 114 diberi nama flerovium. Yang terakhir ada unsur dengan nama berdasarkan ilmuwan atau tempat penemuan unsur tersebut. Beberapa unsur diberi nama untuk menghormati ilmuwan atau tempat asal penemuannya, seperti Californium atau CF dinamai dari negara bagian California di Amerika Serikat. Sistem periodik unsur modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Lajur horizontal disebut periode disusun menurut kenaikan nomor atom, sedangkan lajur vertikal disebut golongan yang disusun menurut kemiripan sifat. Nah, unsur golongan ini bukan berarti memiliki sifat yang sama, melainkan kemiripan sifat. Nah, setiap unsur memiliki sifat khas yang membedakannya dari unsur-unsur yang lain. Unsur-unsur dalam sistem periodik dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur yang menempati golongan A yang disebut dengan golongan utama, dan juga unsur-unsur yang menempati golongan B yang disebut unsur transisi. Dalam sistem periodik unsur yang terbaru, golongan ditandai dengan golongan 1 sampai dengan 16 secara berurutan dari kiri ke kanan. Dengan cara ini, maka unsur transisi terletak pada golongan 3 sampai golongan 12. Selanjutnya ada konfigurasi elektron yang didefinisikan sebagai susunan elektron dalam tingkat energi di sekitar inti atom. Menurut teori atom, keberadaan elektron menempati beberapa tingkat dari kulit pertama yang terdekat dengan inti atom, yaitu kulit K, hingga kulit ketujuh, yaitu kulit Chi. Oleh karena itu, konfigurasi elektron disempurnakan dengan model mekanika kuantum yang menggunakan 4 jenis subkulit untuk menggambarkan orbital elektron dalam suatu atom. Tiap subkulit memiliki kapasitas maksimum yang berbeda-beda untuk dapat menampung elektron. Yang pertama ada subkulit S, maksimal 2 elektron, subkulit T menampung maksimal 6 elektron, subkulit D maksimal 10 elektron, subkulit F menampung maksimal 14 elektron. Di sini saya akan menjelaskan pola perilaku kimia unsur berdasarkan posisi dalam tabel periodik. Yang pertama yaitu ada logam alkali atau golongan 1. Contoh unsurnya adalah litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Untuk karakteristik unsur-unsur alkali memiliki 1 elektron di kulit terluar yang membuat mereka sangat reaktif. Karena energi ionisinya rendah, mereka mudah melepaskan elektron untuk membentuk ion positif dengan muatan +1. Dari atas ke bawah, dalam golongan reaktivitas logam alkali meningkat. Hal ini disebabkan karena jari-jari atom yang membesar. Mereka juga memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah, serta merupakan konduktor listrik yang baik. Reaktivitas logam alkali bereaksi hebat dengan air, membentuk hidroksida dan gas hidrogen, misalnya reaksi natrium dengan air. Kemudian yang kedua ada halogen atau golongan 17. Contoh unsurnya adalah fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Untuk karakteristik golongan ini, halogen memiliki 7 elektron di kulit valensinya, sehingga sangat reaktif karena cenderung menangkap satu elektron untuk mencapai konfigurasi stabil seperti gas mulia. Mereka adalah non-logam yang sangat elektronegatif, dengan fluorin sebagai unsur yang paling elektronegatif. Reaksi unsur-unsur ini menurun dari fluorin ke astatin, seiring dengan meningkatnya ukuran atom dan menurunnya keelektronegatifan. Halogen adalah oksidator kuat yang mudah menarik elektron. Untuk reaktivitasnya sendiri, halogen bereaksi dengan logam alkali untuk membentuk garam, seperti reaksi natrium dengan klorin menghasilkan natrium klorida atau NaCl. Mereka juga bereaksi hidrogen membentuk asam halida, seperti asam klorida atau HCl. Fluorin sebagai unsur yang paling reaktif, dapat bereaksi bahkan dengan gas mulia dalam kondisi tertentu. Ketiga ada gas mulia atau golongan 18. Contoh unsurnya adalah helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Untuk karakteristiknya sendiri, gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang penuh, menjadikan mereka sangat stabil dan hampir tidak reaktif. Mereka adalah gas monoatomik pada suhu kamar dengan titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Reaktivitas mereka sangat rendah, tetapi sedikit meningkat dari helium menuju ke radon. Dengan xenon dan kripton mampu membentuk senyawa dalam kondisi khusus. Untuk reaktivitasnya, dalam kondisi normal, gas mulia hampir tidak bereaksi dengan unsur atau senyawa lain.
Namun di bawah kondisi ekstrim seperti tekanan yang tinggi atau kehadiran katalis, beberapa gas mulia seperti xenon dan krypton bisa membentuk senyawa seperti xenon di Florida atau XeF2. Untuk studi kasus, kelompok kami mengambil kasus tentang pencemaran air bersih di Sungai Citarum. Sungai Citarum di Jawa Barat merupakan salah satu sungai terpenting di Indonesia karena menjadi sumber air utama untuk irigasi, pembangkit listrik, tenaga air, dan kebutuhan sehari-hari bagi sekitar 25 juta orang. Namun, sungai ini juga tercemar oleh limbah industri, pertanian, dan rumah tangga yang menyebabkan kualitas airnya memburuk. Unsur-unsur kimia apa saja yang biasanya terdapat dalam limbah industri yang mencemari air dan bagaimana unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi ekosistem air. Unsur-unsur yang terkandung dalam pencemaran Sungai Citarum antara lain logam berat, limbah industri tekstil, pabrik kimia, dan sektor manufaktur seringkali melepaskan logam berat ke dalam sungai. Merkuri sangat reaktif dan dapat berkaitan dengan banyak elemen lain termasuk sulfur, klorin, dan oksigen. Mudah membentuk senyawa organik dan anorganik seperti metil, merkuri, yang sangat beracun dan mudah diserap oleh organisme air. Timbal bersifat stabil tetapi dapat membentuk senyawa seperti timbal 2 oksida dan timbal 2 klorida. Tidak mudah larut dalam air tetapi bisa larut dalam air yang mengandung sedikit asam atau basa sehingga membentuk senyawa beracun. Selanjutnya, nitrat dan fosfat. Pupuk yang digunakan dalam pertanian yang larut dalam sungai meningkatkan kadar nitrat dan fosfat. Hal ini menyebabkan eutrofikasi yang pertumbuhan alga berlebih yang mengurangi oksigen dalam air. Nitrat karena sangat mudah larut dalam air dapat meresap ke dalam air tanah dan mencemari sumur serta sumber air lainnya. Hal ini sering terjadi di daerah pertanian yang menggunakan pupuk berbasis nitrogen dalam jumlah besar. Air tanah yang tercemar dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Untuk fosfat, meskipun lebih cenderung terikat pada partikel tanah, masih dapat mencapai badan air melalui erosi tanah, terutama dari lahan pertanian atau konstruksi. Ini dapat meningkatkan tingkat fosfat di sungai dan danau, mempercepat proses eutrofikasi. Nah, dampaknya antara lain yang pertama jelas kan untuk kesehatan masyarakat itu berdampak ya, karena air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit bagi tubuh seperti infeksi kulit hingga gangguan fungsi ginjal. Yang kedua itu berpengaruh terhadap ekosistem alam seperti kematian ikan dan tumbuhan air karena kandungan kimia yang berbahaya. Dan yang ketiga itu pertanian, yaitu air yang terkontaminasi dapat merusak kualitas tanah dan hasil dari pertanian tersebut. Itu cara pengatasinya ada 3, dengan mengolah limbah industri, limbah rumah tangga, dan pengurangan pupuk pestisida.